apa kabar teman-teman investor? Kali ini aku akan bahas saham yang di-request oleh salah satu viewerku ya, yaitu saham ITMA kalau kita baca ITMA gitu. Nama perusahaannya itu Energi Andalan ya. Nama PT-nya itu adalah Sumber Energi Andalan Tbk. PT Sumber Energi Andalan Tbk. Ini nama PT-nya. Jadi mereka itu bergerak di bidang konsultan tambang kali ya. Ini tentang kami, kita lihat dulu sekilas perusahaan. Nah ini kalau perusahaan ITMA-nya itu ya ini sih konsultan ya. Sepanjang pesanan bla 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 bla. Dalam bidang perdagangan dan ekspor impor jasa konsultasi serta jadi ada dagang, ekspor impor dan jasa konsultasi dalam bidang pertambangan dan energi. Jadi ada perdagangan, ekspor impor, dan jasa konsultasi. Tambang ini mereka apa aja ya? Struktur grup perusahaan. Nah, ini dia. Ini ITMA-nya, Sumber Energi Andalan Tbk itu dipegang paling banyak oleh Astrindo Nusantara, Trust Energy, pabriknya 17%. Ini anak usahanya Mitra Tama Perkasa, sisanya Andalan Group Power, Sumber Power Nusantara, Indo Power Energy Abadi, Andalan Power Teknik Tama. Nah, usahanya baik juga, ini mungkin belum diupdate kali, nanti kita akan lihat versi yang IDX-nya yang paling update ya. Pemegang saham utama Konsorsium Halim Yusuf, Indo Tambang Perkasa, Astrindo Nusantara, Infrastruktur Tbk, wis. Ini Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk itu apa ya? Mungkin teman-teman kalau tahu bisa tulis di kolom komentar. Trust Energy, pabrik 17%. Oke, struktur organisasi, lewatin aja. Kita lihat yang penting-pentingnya aja ya. Kegiatan usaha, nah ini dia. Ada dagang, ekspor impor, konsultan ya, jasa pendukung. Jadi kita lihat ada usahanya power itu mungkin tenaga listrik kali ya. Entitas anak Miratama Perkasa. Oh, oke. Ini jadi dimiliki Astrindo Nusantara Infrastruktur. PT Astrindo itu aku ngecek dulu ya. Jadi Astrindo itu pegang dua saham. Yang satu Miratama Perkasa dan pegang saham ITMA ini. Astrindo. Oh, kode sahamnya BP. Astrindo Nusantara itu kode sahamnya BP. Jadi saham BP itu pegang Mitra Tama Perkasa dan Energi Andalan. Jadi pusatnya itu di BP ya. Tata kelola perusahaan, kita lihat jajaran komisarisnya, ada Winston Yusuf, Swetamatur Sargato, direksinya Rocky Oktan Sosugi dan lain-lain. Nanti kalian bisa ngecek sendiri nama mereka ini. Maksudnya nama mereka baik apa buruk di Google Search ya. Dengan cara ketik nama mereka spasi kasus, nanti akan muncul di Google. Kalau misalnya ada muncul kasus yang jelek, kalian hindari. Tapi kalau nggak ada kasus apa-apa ya berarti mereka namanya bersih begitu. Ini kalian bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan ya di sini. Ya paling gitu aja kalau dari segi websitenya ya. Ini kegiatan usaha ada dagang, ekspor impor, konsultasi, dan kontraktor. Bidangnya tambang dan energi. Energi tadi kita lihat power itu ada listrik ya. Sepertinya power itu tenaga pembangkit listrik. Oke, ini kita langsung lihat bagian profil di IDX-nya. Mereka IPO 1990. Udah lama banget. Ini sektornya minyak gas dan batu bara. Ini direkturnya ada 3 aja. Direktur utamanya Rocky
Tan So Sugi, Komisaris Winston Yusuf, pemegang saham ada Trust Energy. Nah, ini PT Astrindo Nusantara Infrastruktur itu BP ya sahamnya, kode sahamnya. Masyarakatnya 29%, lumayan lah ya. Hampir 30%, mereka masih bisa melakukan right issue kalau ingin menambah modal. Anak usahanya justru di sini ada satu, hanya Mitra Tama Perkasa, mining support. Nanti ini yang paling update ya. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Kita lihat dari aset, uang cash mereka ini dalam bentuk dolar AS ya, USD lah kita bilang. Ini ada asetnya 179.000 USD, kas yang dibatasi penggunaannya 101 USD nih. Kalau udah begini-gini berarti ini pinjaman dari bank nih. Berarti mereka utangnya cukup besar ya sepertinya. Kita akan bandingkan dengan utang ya, utang jangka pendek mereka. Nah kan bener kan? Utang bank jangka pendek mereka itu 926.000 ya, 906, lebih besar dibanding dengan uang cash. Total aset lancar mereka aja kecil 294. Sementara utang banknya aja, ini baru utang banknya doang loh. Mereka harus lunas 926.000 USD. Ini cuma 294.000. Berarti mereka bukan mengalami ya, lebih tepatnya mereka utangnya sangat tinggi, dan ini termasuk resiko yang tinggi. Resikonya sangat tinggi ini ya. Makanya aku bilang kalau biasanya kalau ada yang judulnya kas yang dibatasi penggunaannya itu biasanya ngutang. Dan benar saja ternyata utang mereka lebih besar dibanding dengan uang cash mereka. Jadi siap-siap bagi kalian yang invest di sini, ini resikonya sangat tinggi. Mereka kalau misalnya salah langkah ini bisa dimasukin pengadilan untuk dianggap bangkrut. Jadi tingkat bangkrutnya resikonya sangat tinggi ini. Kita langsung lewatin aja ya. Bagian ini modal utangnya mereka 10 juta US dollar. Sementara total ekuitas mereka, modal investor mereka itu 201 juta US dollar. Kok bisa begitu sih? Nah, ini kita lihat ya bagian aset tidak lancarnya. Nah, ini karena gini, ada aset lancarnya itu atau uang lancarnya yaitu 200 ribuan, sementara ini investasi pada entitas asosiasi. Jadi anak usahanya itu nilainya sebesar 190 juta US dollar. Nah, jadi gede di anak usahanya ini. Nah, anak usahanya apa? Ini Mitra Tama Perkasa. Ini anak usahanya. Dan kita lihat anak usahanya bertambah terus ya dari tiap tahun ya. Yang tahun lalu itu 162, tahun ini 190. Berarti ada kenaikan nilai dari anak usaha. Kenapa anak usahanya naiknya nilai? Mungkin anak usahanya itu menghasilkan laba yang cukup tinggi. Jadi makanya nilainya naik. Jadi kalau misalnya labanya naik, nanti nilai anak usahanya bisa naik juga. Tergantung laba dari anak usahanya tersebut. Jadi ini bisa naik sekitar 28 lah ya, 28 naiknya. Sekitar 27 sampai 28 nilai anaknya naik. Jadi ekuitasnya lebih besar ya karena ini anak usaha. Tapi kalau misalnya dikurangin anak usaha itu yang 190, mereka cuma sisa ekuitas itu mungkin sekitar 10 atau 9. Jadi utang sama ekuitas 1:1. Tapi resiko utang mereka tetap lebih tinggi. Kecuali anak usahanya dijual. Atau anak usahanya suntik ke induk ini nih, ke induk ini baru bisa. Gitu. Nah, karena kita tadi lihat ada anak usahanya senilai 200 kali ya. 190 juta US dollar.
Resikonya jadinya yang tadinya tinggi bisa jadi rendah kalau si mitra Tama ini suntik dana ke ITMA ini gitu. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangannya, laporan laba rugi maksudnya ya. Ini justru omsetnya turun ya, omsetnya kecil justru ya, kecil banget nih omsetnya. Nah ini nih bagian laba, omsetnya kecil, tapi di bagian tambahannya pendapatan lainnya ya, ini aku sebut pendapatan lain. Nilainya naik sebesar 28 juta US dollar, ya kan? Tadi kan kita lihat mana ya nilai anak usahanya ya. Yang di bagian ini aset 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 ini aset. Nah, ini nilai anak usahanya aku tadi bilang naik sekitar 27 sampai 28 dan ternyata benar eh, anak usahanya menghasilkan laba lah ya. Sekitar nilainya naik sekitar 28 juta US dollar. Jadi ini bukan dari usaha bisnisnya ITMA, tapi ini dari usaha atau kenaikan nilai dari anak usahanya yaitu Mitra Tama Perkasa. Apakah ini bagus? Tentu saja menurutku ini ini bukan laba untuk ITMA ya, tapi ini laba untuk si Mitra Tama Perkasa ini. Jadi si ITMA ini nggak berhak ngeklaim 28 juta US dollar secara etik atau secara apa namanya ya, legal juga. Mungkin kalau teman-teman legal yang ada yang ngerti atau akuntansi ada yang ngerti bisa komen soal ini. Yang pasti ini nggak akan diklaim sebagai pendapatan ITMA. Gitu, itu sepengetahuanku ya. Nah, jadi tapi masalahnya mereka malah catat di sini. Kenapa mereka malah catat ke sini? Karena kalian lihat sendiri omsetnya aja hanya sebesar 100.000 US dollar. Sementara beban mereka itu ini besar ya. Beban mereka itu 113.000. Ada beban lagi berkurang. Jadi sebenarnya mereka kalau misalnya tanpa laba bersih anak usaha ini sebenarnya mereka minus. Tahun lalu mereka plus lah ya, mereka plus tahun lalu. Tapi tahun ini mereka minus. Ini laba bersih mereka ya, laba bersih mereka 28 juta US dollar ini dibantu oleh kenaikan nilai usaha ya. Ini bukan laba untuk si ITMA ya, ini nilainya naik, nilai anak usahanya naik. Jadi ini bukan laba untuk si ITMA, cuman nilai misalnya kita beli emas, nilai emasnya naik gitu, semacam itulah. Tapi itu tercatat di sini. Nilai anak usahanya naik gitu. Oke, jadi secara kinerja laporan laba rugi secara bisnis operasional mereka jelek. Jadi ada dua hal yang negatif. Utang mereka sangat besar, lalu omset mereka kecil, dan mereka mengalami kerugian setelah dipotong banyak biaya ini. Mereka sebenarnya rugi. Nah, ininya nggak berpengaruh apa-apa, kecuali mereka mau suntik dana ke ITMA. Kalau nggak mau, ya tetap mereka aku anggap sebagai perusahaan yang mengalami kerugian. Untuk kuartal 2 mereka ya di tahun ini ya, 30 Juni 2022, itu mereka rugi. Kita masuk ke bagian arus kas. Nah, arus kas mereka minus 226.000 US dollar. Tahun lalu plus ya, plus karena kita lihat biaya mereka turun. Nih, 59. Jadi akhirnya uang kas mereka masuk turun lah di tempatnya tadi tahun lalu. Nah, jadi gambaran operasional bisnis mereka ya kita bisa lihat dari uang kasnya mereka. Nah, inilah bisnis realnya mereka. Omset mereka kecil. Ya, akhirnya mereka minus di sini dan ini nambahnya sedikit sekali. Penerimaan piutang, pendanaan, penerimaan piutang, penerimaan utang non usaha, pinjam duit apa piutang ya? Pinjam duit ya kita anggap ya. Oke, ya paling itu sih. Jadi secara arus kas mereka minus karena ini mereka tinggi, biaya mereka tinggi dan omset mereka kecil. Jadi hasilnya arus kas mereka minus dan mereka rugi sebenarnya secara operasional tanpa kenaikan nilai ya, bukan laba, kenaikan nilai anak usaha. Jadi triple minus.
Minus yang pertama, utang mereka besar, utang jangka pendek mereka dan uang cash mereka kecil. Jadi resiko bangkrut mereka tinggi, nomor satu. Minus dua, omset mereka kecil dan mereka mengalami kerugian. Yang minus tiganya, arus kas mereka minus. Jadi kuartal 2 mereka ini triple minus, jadi kurang bagus gitu. Kita langsung lihat ke bagian highlight tahunan mereka ya, dan terbukti ya. Di sini arus kas mereka selalu mengalami minus paling banyak itu di tahun 2013. Minusnya lumayan banyak. Tahun 2020 plus karena tadi kita lihat ada pengurangan beban biaya ya. Ini jadi akhirnya plus arus kasnya. Jadi kalau kita mau lihat bisnis aslinya, lihat arus kasnya aja. Kalau arus kasnya minus, artinya bisnis mereka nggak sehat sebenarnya. Nah, ini laba bersih karena ini nih, hasil bersih entitas asosiasi atau anak usahanya mereka. Kalau dibilang anak usaha, enggak juga sih, karena anak usaha Mitra Tama Perkasa ini dipegang oleh BP juga. Tadi kan kita lihat barang ya, BP juga pegang PT ini, gitu. BP itu mungkin pegang 70%, sementara si ITMA ini pegang hanya sebesar 30%. Jadi sebenarnya ini milik si BP. Jadi mereka cuma numpang agar, kenapa ITMA ini, kenapa maksudnya Mitra Tama Perkasa ini numpang namanya di bawah ITMA? Agar ininya kelihatan bersih. Simple. Sebenarnya ini perusahaannya jelek, tapi biar kelihatan cakep, Mitra Tama Perkasa ini harus masuk ke dalam ITMA. Nah, baru kelihatan cakep di sini. Kalau nggak ada ini, ya mereka sebenarnya minus. Nah, ini kinerja asli mereka sebenarnya jelek. Ini kinerja asli mereka. Nah, ini hasil kenaikan nilai ya, kenaikan nilai anak usaha. Tapi kalau dibilang anak usaha sebenarnya bukan, makanya mereka tulis entitas asosiasi. Jadi ini numpang, ini yang bikin menjumbang mereka menghasilkan laba bersih. Tapi kalau nggak ada ini sebenarnya banyak yang minus nih. Yang ini 2013 masih plus, karena ini di bawah ini ya. Nah, ini mulai minus nih, 2014 karena entitas asosiasi lebih besar dibanding laba bersih. Ini juga minus. Ini minus juga. Ini minus 2017. Ini minus juga 2018. Ini minus. Ini plus. Plusnya dikit. Ini plus dikit. Ini minus. Jadi mereka lebih banyak minusnya. Jadi kinerja mereka jelek sebenarnya. Kenapa ekuitas mereka naik ya? Karena ini. Jadi aku kan sempat bilang kan kalau mau beli saham ekuitasnya harus bertumbuh. Nah, kalau kalian kurang ngerti baca laporan keuangan, ini kalian bisa kena tipu nih. Wih, kan ekuitasnya terus setiap tahun terus bertumbuh. Tunggu dulu. Ini kinerja asli mereka. Nah, terus kenapa ini bisa bertumbuh? Karena ada suntikan. Ini bukan suntikan dana loh. Uang ini nggak masuk ke kantong mereka, ke kantong ITMA. Jadi keuntungan dari Mitra Tama Perkasa ini nggak sama sekali nggak menjumbang uang untuk ITMA. Makanya ini selalu minus. Ini cuma catatan doang, catatan bahwa nilai anak usaha gue naik loh. Nah, ini akan menghasilkan uang jika si Mitra Tama ini dijual. Baru mereka menghasilkan uang. Tapi kalau masih belum dijual ya pegang doang ya mereka nggak dapat apa-apa. Kecuali Mitra Tama bagi dividen. Nah, itu lain cerita. Mereka akan dapat dividen ada tambahan cash. Nah, mungkin di sini akan plus nih kalau misalnya si Mitra Tama ini bagi dividen ke ITMA. Beda cerita ya, jadi mereka untung akhirnya si ITMA. Tapi masalahnya Mitra Tama nggak kasih dividen. Kita lihat ya, nggak ada dividen yang masuk. Nah, nggak ada. Mitra Tama nggak kasih dividen setiap tahun. Jadi ini si Mitra Tama cuma numpang nama doang agar ininya kelihatan bersih dan kelihatan cakep. Tapi sebenarnya kinerja mereka jelek. Gitu. Ini dari omsetnya udah jelek. Dari arus kas sudah jelek, otomatis. Dan ini lebih banyak, lebih besar dibanding laba bersih. Akhirnya ini sebenarnya minusnya lebih banyak, hanya 2 tahun yang plus. Dan itu pun dikit plusnya.
gitu. Jadi secara overall mereka keuangannya kelihatan cakep, tapi di dalamnya jelek gitu. Oke, sekarang di harga terakhir mereka di 905, valuasi mereka 0, PE rasionya 0,92 kali, PVBR-nya 0,26 kali. Kalau aku kan bilang PE rasionya 10 kali kan. 10 kali, PVBR-nya 2 kali. Berarti ini murah dong. Murah dong. Oh tidak. Karena kinerjanya jelek. Wajar. Karena kinerjanya jelek. Karena kinerja jelek. Karena kinerja jelek. Kinerja jelek. Nah, wajar harga segini ya. Bisa dikatakan wajar ataupun mahal. Atau mahal. Karena kinerja mereka jelek, sorry to say aja gitu. Jadi segini murah secara valuasi kalau misalnya kita pakai valuasi wajar versi umum ya. Tapi karena kinerja arus mereka jelek, laba bersih, ini sebenarnya ruginya banyak nih. Ini ruginya bisa sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Ini aku bilang kinerjanya jelek. Gitu. Jadi valuasi mereka bukan murah, meskipun ini secara angka tertulis di atas kertasnya murah ya. Tapi karena kinerja mereka jelek ya harga mereka wajar segini. Aku pakai wajar lah, bukan mahal. Wajar segitu ya, karena kinerja mereka segitu. Kita lanjut ke presentasi mereka ini tahun 2021. Nah, presentasi mereka ini public expose mereka di tanggal 15 nanti ya, 15 September di bulan ini. Jadi masih belum keluar, jadi aku pakai tahun lalu aja. Siapa tahu ada informasi penting ya dari presentasi mereka di tahun lalu. Oke, lewatin aja. Jejak langkah, milestone. Lewatin aja ya, nggak begitu penting. Sejarah. Komposisi pemegang saham. Astindo BP pegang 48%, tapi yang terbaru mereka 34%. Pindah ke masyarakat 29%. Ya, ini ada perubahan ya. Tahun lalu sama tahun ini yang terbaru. IDX selalu update terbaru. Oh, ini malah jelasin harga-harga nih ya, kapitalisasi segala macam. Ya kenapa mereka masukin Mitra Tama Perkasa biar ininya cakep sebenarnya, biar ininya cakep. Dan akhirnya mereka presentasi soal harga saham. Itulah fungsi dari Mitra Tama. Mereka nggak mau kasih duit, mereka cuma kasih nama biar ininya cakep. Dan mereka bisa main mendapatkan uang itu di pasar saham. Makanya ada informasi tentang harga saham. Kalau kita lihat video-videoku sebelumnya, tidak ada penjelasan tentang harga saham kan. Mereka lebih banyak jelasin strategis bisnis, laporan keuangannya bagaimana, rasio keuangannya bagaimana. Tapi untuk ITMA ada penjelasan tentang harga saham. Ini menarik. Ini menarik. Ini jajaran direksi dan komisaris. Jadi kalian tahu lah ya, ITMA ini tujuan aslinya digunakan untuk grup mereka ini mendapatkan uang dari trading saham di ITMA gitu. Oke, mereka apakah fokus ke bisnis? Aku rasa enggak ya. Ini kelihatan aja ini jelek nih, kelihatan jelek. Aku rasa mereka nggak benar-benar menjalankan bisnis dengan baik. Terus laporan laba rugi keuangan lewatin aja, financial overview lewatin aja, ya kan bagian dengan keuntungan sebesar yang atas hasil bersih entitas asosiasi. Nilai ya, peningkatan nilai investasi. Nah, jadi mereka ibaratnya bukan mendapatkan laba, tapi mereka ibaratnya pegang emas. Ini emasnya lagi naik nih, naiknya lagi naik segini, tapi mereka belum jual. Ini akan jadi duit kalau mereka jual, gitu.
Personal akan terus melanjutkan kepemilikan 30%. Ya kalau mereka pegang terus ya ini akan plus terus nih. Ini akan plus terus laba bersihnya. Kalau misalnya mereka pegang 100 tahun ke depan, ini akan selalu plus sampai 100 tahun ke depan. Tujuannya ya buat ini, mereka melakukan trading ya. Itu kemungkinan tebakan ya, bisa aja salah. Kalau misalnya salah ya maafkan gitu kan. Itu coba tebakanku ya, sekali lagi ya. Eh, Khususnya investasi di sektor kelistrikan. Nah, ini ada informasi yang lumayan oke. Jadi mereka ada investasi ya di sektor kelistrikan sesuai laporan keuangan konsolidasi 2021 September melalui entitas anak Indopower Energy. Jadi melalui entitas anak mereka dapat 2 pembangkit listrik. Perseroan akan terus mencari peluang sektor kelistrikan. Tapi justru sini anaknya cuma 1 ya. Jadi mana sih yang terbaru? Jadi aku akan anggap ini yang terbaru kali ya. Jadi ini yang versi lama mungkin. Jadi aku akan anggap ini yang terbaru. File presentasi mereka di 2021. Nanti kalau misalnya 15 September nanti mereka presentasi beda lagi, pakai yang data itu aja. Ya 15 September nanti. Udah presentasi mereka ini. Mereka kedepannya akan masuk ke bisnis listrik ya. Di sektor kelistrikan. Termasuk greenfield project di sektor pembangkit listrik. Ya ini mereka kedepannya akan masuk ke pembangkit listrik kedepannya. Itu aja sih informasi mereka presentasinya. Dan ini tanya jawab ya, tanya jawab mereka. Aku zoom dulu. Tanya jawab di tahun kemarin ya, 15 November 2021. Ini pertanyaannya, hingga Q3 lalu seperti apa realisasi kinerja keuangan ITMA? Apakah perusahaan melihat mulai ada perbaikan dan mulai dari tekanan pandemi? Sedikit penurunan terutama pada investasi perseroan di Mitra Tama Perkasa dan diharapkan meningkat di bulan-bulan selanjutnya. Perseroan melakukan akuisisi pembangkit listrik tenaga mesin gas dengan total kapasitas sebesar 44 MW. Mengembangkan usahanya di bidang kelistrikan. Kami melihat dengan membaiknya kondisi sosial. Oke, paling gitu aja ya. Paling ini juga sama seperti presentasi sebelumnya tentang kelistrikan. Ya, ini pertanyaan cuma 1 tanya jawabnya. Nggak ada pertanyaan lain ya. Kita langsung ke harga saham ya. Ini harga saham selama berapa bulan nih? Dan ini mereka sempat terbang ya dari harga 600-an ke 900-an. Naik 50% berarti. Dan naik 50%. Ini 1 tahun mereka ya. Ini 1 tahun mereka. Dia naik sekitar 50%. Ini 5 tahun mereka. Oh, ini semenjak dari 5 tahun lalu pun ya segini-segini aja harga mereka. Selama 5 tahun ya. Ini Corona 2020 mereka dropnya lumayan jauh ke 200. Dan siapa yang beli di harga 200 berbahagialah kalian ya. Ini dari IPO ya. Dari IPO itu mereka harganya sekitar 28. Kenapa bisa 28? Karena ada stock split di sini. Stock splitnya itu 20. Jadi ini tinggal dikali 20 aja. Jadi harga 28 dikali 20 berarti harga IPO mereka itu sekitar 400-an. Oke, top mereka itu di harga 1.800. Gitu. Apakah bisa naik? Tentu saja tergantung market makernya. Mau naikin sampai berapa atau mau turunin sampai berapa. Baik lagi itu tergantung market maker. Jadi secara harga mereka pernah di 1.800 dan karena tanpa pandemi mereka turun 200. Tapi kalau tanpa pandemi itu rata-rata mereka harganya 600 sampai 700 ya. 500 sampai 700 lah harga sebelum pandemi. Karena memang supportnya kuatnya di sekitar 500 sampai 700. Oke. Dividen mereka hanya bagi 1 kali aja selama seumur hidup ya. Di tahun 2017. Dari mereka berdiri atau dari mereka IPO, cuma 1 kali bagi dividen di tahun 2017.
Nah, ini berita mereka ya mengintip peluang di sektor kelistrikan seperti presentasi mereka yang paling baru. Oke, paling itu aja sih. Kita langsung masuk ke kesimpulan apakah layak diinvestasikan. Kalau menurut pandanganku pribadi dan pendapatku pribadi, aku nggak mau pegang saham ini, ITMA, karena sebenarnya kinerja mereka jelek. Ini yang kelihatan jelas ya, arus kas mereka selalu negatif. Kenapa ini bertambah terus? Karena mereka selalu disuntik dananya. Kita lihat di bagian ekuitas ya. Nah, ini ada suntikan nih, tambahan modal disetor 10 juta US dollar. Ini selalu disuntik. Selain selalu disuntik, ini nih nilai anak yang naik masuk juga ke bagian ekuitas. Jadi kelihatan naik terus. Jadi ini kayak semacam eh, orang-orang pakai filternya TikTok lah. Mungkin kalian tahu ada filter TikTok yang misalnya dia gemuk jadi kurus, atau yang misalnya jerawatan jadi mulus, atau yang kulitnya gelap jadi putih. Jadi yang misalnya kurang cantik jadi cantik. Nah, ini semacam seperti itu. Jadi ini kelihatan cantik karena ini. Tapi basicnya mereka sebenarnya laporan keuangannya jelek. Sisi keuangannya jelek dan bisnisnya nggak diurus dengan benar. Kalau mereka ngurus dengan benar, ini harusnya jadinya cakep. Ini cakep dan ini nggak perlu sebenarnya. Dan ini harusnya positif. Kalau benar gitu kan. Ya itu menurut pendapatku pribadi bisa aja salah ya. Bisa aja salah dan bisa aja aku salah baca. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya ada eh, pengetahuan yang lebih benar, kalian boleh bebas membenarkan atau mengkoreksi pendapatku di kolom komentar gitu aja. Kalau aku sih, aku nggak mau pegang ya, mau jangka pendek, mau jangka panjang. Tapi buat kalian yang ingin iseng-iseng berhadiah, boleh masuk gitu. Ini bisa bisa aja kan jadi naik, bisa aja jadi turun. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku nggak sama sekali nggak mau pegang saham ini. Kecuali mereka mulai eh, benahi ininya menjadi plus, baru aku mulai masuk ya minimal 5 tahun plus lah ya arus kas. Kalau 5 tahun mereka plus arus kas atau ini laba bersihnya naik setiap bukan laba bersih, omsetnya naik setiap tahun, nah mungkin aku mulai tertarik. Jadi ada dua catatan, 5 tahun positif, 5 tahun naik dari sisi omset. Dan kalau bisa ini dilepas aja lah ya. Tapi ini nggak bakal dilepas sih selama ini mereka masih jelek. Gitu. Ini buat mempercakap ini mereka. Laba bersih dan ekuitas mereka jadi nggak bakal dilepas. Paling gitu aja. Aku kesimpulannya aku nggak mau pegang maupun jangka pendek atau mau jangka panjang. Tapi kalau kalian mau pegang terserah sih, bebas aja. Kalau aku sih nggak mau gitu. Oke, kalau misal itu aja sih tentang saham ITMA ini. Jadi ibaratnya saham ITMA ini kayak apa ya? Di luarnya kelihatan murah, cakep, tapi sebenarnya dalamnya kayaknya kayak kayak orang penyakitan gitu lah ya, ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Dan itu resiko mereka tadi bahaya ya, ada dari sisi utang mereka besar, harus kas minus, dan sebenarnya mereka mengalami kerugian gitu. Ya aku nggak mau pegang sih guys. Oke, langsung aja kali selesai ya untuk saham ITMA. Aku nggak mau invest. Dan by the way, pendapatku bisa aja salah. Jadi jangan ngikutin. Jadi aku hanya mengikuti kaidah-kaidah untuk menghindari resiko. Jadi aku sih prinsipnya jangan cuan dulu. Justru nomor satunya hindari resiko dulu. Nomor duanya baru cari cuan. Jadi kalau misalnya resikonya resikonya minim bukan minus ya. Resikonya kecil, hampir nggak ada resiko. Terus aku baru cari cuannya. Ini bisa cuan berapa nih gitu kan. Kalau misalnya ketemu saham yang resikonya minim, cuannya sangat tinggi, ya aku beli yang itu. Ngapain cari resikonya tinggi, cuannya dikit. Nah, itu kan ya nggak bener sebenarnya. Jadi aku nggak mau pegang saham ini sih. Jadi kalau misalnya ada informasi yang salah, ada informasi yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komentar ya tentang saham ITMA ini. Atau nama mereka itu sebenarnya PT apa ya? PT Sumber Energi Andalan Tbk. Paling gitu aja. Kalau misalnya kalian mau
request untuk analisa saham lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.